Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Asmaul Podcast. Jadi kali ini gue mau membahas tentang ramainya pembegalan di jalan-jalan yang sepi. Salah satunya itu di Jalan Kalisabi. Di Jalan Kalisabi ini terkenal sepi, rawan begal. Tapi baru kali ini lagi kita kena begal. Buat para karyawan yang pulang kerja shift 2, terutama yang dari arah Bitung mau menuju ke Perum 3, jangan sampai melewati Jalan Kalisabi di atas jam 11 malam. Karena baru-baru ini terjadi sebuah pembegalan di Jalan Kalisabi. Dan sekarang kita kedatangan narasumbernya yang menjadi korban di Jalan Kalisabi. Kita bakal tanya-tanya kronologinya dan kejadiannya seperti apa. Alhamdulillah kita udah kedatangan narasumber juga korban di Jalan Kalisabi, dan akan kita tanya-tanya kronologinya, kejadiannya seperti apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Soleh. Bapak Soleh. Dan Bapak siapa? Denny, Bapak Denny. Bapak Denny. Oke, jadi kita mau tanya-tanya nih kronologi di bawah, kejadiannya seperti apa dan jam berapa. Jadi kira-kira siapa yang mau jawab? Bisa diceritakan? Coba Pak Ustadz ambil. Untuk kronologi kasus pembegalan yang sudah terjadi di daerah Kalisabi, memang kita alami sendiri dan maksudnya berdua dengan Bapak Soleh. Jadi kronologi yang tepatnya kita mulai dari awal aja Pak ya. Boleh. Kronologi dari awal. Jadi kita itu sebenarnya bukan satu motor. Awalnya 6 motor pulang dari ziarah ke makam para aulia. Oh, ziarah. Ya. Jadi semua jumlahnya 6 motor. Namun yang 5 motor sama kami suruh pulang duluan. Karena kami ada keperluan ingin membeli nasi bungkus untuk rekan-rekan yang lain juga. Nah, yang 5 motor itu pulang duluan, kita 1 motor berdua. Setelah kita membeli nasi bungkus itu, kita tidak mempunyai pikiran apa-apa tentang pembegalan itu. Tidak sama sekali kepikiran tentang hal itu. Ya, kami sambil berjalan berdua mengendarai motor sambil baca sholawat sebisa mungkin, memasukilah daerah Kalisabi tersebut. Ketika kami sedang berbincang-bincang santai menuju rumah, karena yang lain sudah menunggu, karena kami membawa nasi bungkus tersebut. Jadi tiba-tiba di depan ada 1 motor dengan boncengan 3 orang. Oh, 1 motor 3 orang. Mereka 1 motor 3 orang, kami cuma berdua. Jadi kurang lebih dari jarak 15 meter mereka sudah mengintai kita, tapi kita tidak mempunyai pikiran apa-apa. Jalan apa adanya. Ketika kurang lebih dari 1 meter, yang dibonceng paling belakang ternyata membawa sebuah Senjata tajam. berupa cerulit. Mungkin yang ukurannya lebih dari roda motor lah. Mereka bertiga langsung menghadang kami, yang belakang langsung mengeluarkan senjatanya. Dan alhamdulillahnya mungkin kami pulang dari ziarah di makam aulia itu pun tidak sampai masuk akal ya. Yang namanya begal mungkin sadis atau bagaimana ya. Tapi alhamdulillah kami selamat dengan kejadian ketika mereka atau si pembegal itu mengacungkan cerulit tepat di wajah saya, dan si pembegal itu ternyata dengan sendirinya terdiam seperti patung beberapa detik. Oh, jadi sempat diam si begal. Jadi si begal itu sempat diam dan tidak menyebatkan cerulitnya ke arah kami. Dan mereka pun setelah motornya berjarak kurang lebih 2 meter, mereka pun seperti ketakutan. Itu juga di luar nalar, di luar logika. Yang seharusnya mungkin sebagai begal ketika tidak dapat mungkin dikejar langsung, pasti kejar karena dia tapi ini wallahu alam, kembali lagi semua yang penting kami selamat, masih diberikan keselamatan. Yang pertama
itu begal ketika sudah mengacungkan celurit, dia tidak jadi untuk menyabatkan, hanya sampai di atas doang, bengong seperti patung kurang lebih 5 detik lah. Terus kami ketika si begal mengacungkan, ketika diam sejenak, kami langsung mengebut dengan menarik gas sekencang mungkin. Ketika sudah lewat sedikit, dan si begal itu pun tidak jadi, intinya tidak jadi mengejar kami. Jadi di situ kesimpulan besarnya, alhamdulillah kami diberi keselamatan dengan kejadian entah apa yang dilihat si pembegal itu terhadap kami berdua, entah apa emang kami berpakaian, memakai baju koko, memakai sarung, memakai peci, memakai sorban, ya sebagaimana kita habis ziarah kubur kepada makam aulia. Mungkin itu salah satu barokah hikmah daripada kita berziarah ke makam para aulia, para wali-wali Allah. Jadi mungkin itu kurang lebihnya kronologi yang terjadi pembegalan sehingga mereka mungkin bisa dibilang gagal untuk mendapatkan kami, dan kami pun amit-amit naudzubillah min dzalik tidak menginginkan hal itu. Dan alhamdulillah yang penting semuanya sehat selamat sampai pulang ke rumah, walaupun keadaan kami saat sampai ke rumah itu tidak bisa ditanya, dalam kondisi menggetar semua. Shock. Kalau kata anak muda sekarang itu apa namanya, kalau shock itu Suges. bukan suges, belum lain lupa lah namanya lah. Kalau kata anak-anak sekarang lah ya. Jadi kesimpulan besarnya kita masih diselamatkan, masih diberikan selamat oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa lolos dari pembegalan tersebut. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi apa yang dikatakan Bapak tadi, untuk warga manapun yang menonton acara ini, saya juga boleh ya mengimbau ya. Boleh dong. Siapapun kalau sudah jam 11 ke atas itu bukan tidak boleh, kalau bisa jangan melalui jalur Kalisabi, terkecuali lebih dari 3 motor silahkan. Tapi kalau emang ragu-ragu, mendingan lewat jalur jalan di Pati Unus atau di Pati Ukur, tepatnya di portal. Jadi sekali lagi, jangan berkendara tengah malam satu motor, itu sangat berbahaya. Mungkin dia masih dalam pengintaian mungkin, tapi mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kurang lebihnya, takut ada yang lebih atau kurang, saya mohon dimaklum, karena memikir mengingat ke situ agak-agak shock juga ya kalau kepikiran ke situ. Jadi sekian lah yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Terima kasih Pak. Oke, jadi seperti itu cerita dari Bapak Ustadz Denny. Kita akan tanyakan lagi kepada Bapak Soleh. Respon Bapak ketika saat itu seperti apa Pak? respon saya sebagai apa ya, korban dibonceng apa ya? Ya, dibonceng lah ya. Dibonceng ya. Begitu saya ngelihat ke depan, emang posisi udah nggak bisa kita berjalan lanjut. Dihadang. Soalnya dihadang di depan. Begitu yang satu turun mengeluarkan celurit, senjata tajam lah ya. Iya. Begitu saya respon bilang itu, takbir saya sekuat mungkin, takbir Allahu Akbar, Iya. sekeras itu. Dia merasa cengang, terdiam sejenak. Apa entah apa itu ya, apa dia emang takut sama Allahu Akbar, Iya. apa emang kita lagi istimewa lah itu. Karena hikmah dari abis jarah, Abis jarah. Jarahnya, terus jarahnya juga kok aulia Allah gitu ya. Aulia Allah. Mungkin itu salah satu hikmah. Satu hikmah. Memang itu. Ketika Bapak Soleh mengucapkan takbir Allahu Akbar, si pembegal itu persis terdiam seperti patung. Nah, ketika itulah kami bisa menarik gas motor kami. Jadi
Lebih seperti itu. Oke, gengs. Nih, pokoknya mah pesan buat lulu pada jangan berkendara tengah malam, apalagi melewati jalan Kalisabi. Dikhawatirkan kejadiannya seperti tadi yang bapak-bapak ini ceritakan. Pokoknya hati-hati kalau lewat jalur Kalisabi, pasti ini si pembegal tersebut bakal datang lagi karena belum mendapatkan mangsanya. Oke, kita akhiri podcast malam ini dengan cerita-cerita tersebut. Pokoknya dihimbau buat kalian-kalian, terutama kaum muda-mudi nih yang suka pacaran tengah malam. Ngapain kali malam-malam? Apalagi lewatnya jalur Kalisabi. Mentang-mentang jalurnya safety, sepi. Hati-hati, dibegal. Oke, selesai sampai sini aja. Terima kasih kepada Bapak Soleh, juga Bapak Ustadz Denny. Kita akhiri podcast malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.